Kita hidup di dunia yang kondisi hari-hari ini orang bilang ekonominya lagi drop. Dan kondisi ini membuat orang-orang menyikapinya dengan bekerja semakin giat untuk mencukupi kebutuhannya. Bekerja semakin giat. Dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengaku Kristen yang kemudian hari-hari ini kehidupannya lebih terfokus pada apa yang Alkitab di kitab Hagai ini bilang, membangun rumah masing-masing. Jadi lebih fokus ke membangun kehidupan jasmani, sebutlah begitu. Pekerjaan mereka, usaha mereka, dan mulai lupa tugas untuk membangun kehidupan rohani mereka. Ada orang-orang yang mungkin seperti di surat Ibrani katakan, mulai membiasakan diri. Oh, ini sengaja. Membiasakan diri untuk tidak menghadiri ibadat-ibadat, kebaktian-kebaktian. Karena waktu-waktu yang harusnya untuk membangun rumah rohani diambil, dipakai untuk membangun rumah jasmani. Situasinya tidak memungkinkan, belum saatnya. Anak sekolahnya, biaya sekolah mungkin tambah mahal, kebutuhan hidup makin bertambah-tambah. Belum waktunya untuk bangun rumah rohani. Tuhan datang kepada orang Israel dan bertanya, apakah sudah waktunya kalian diami rumahmu yang sudah dipapani dengan baik, sudah jadi bagus, tetapi kamu biarkan rumah bait Allah itu tetap reruntuhan. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan jasmani kita, kemudian kita mengabaikan rumah rohani kita. Kitab Amsal menulis, neraca serong itu kekejian di mata Tuhan. Ya, kita harus bekerja. Alkitab bilang orang yang tidak bekerja jangan diberi makan. Kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi neracanya jangan sampai serong. Jangan sampai kita lebih fokus kepada bekerja, mencukupi kebutuhan jasmani kita, dan kita kemudian lupakan waktu-waktu untuk kita dapat membangun kehidupan rohani kita. Waktu-waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu-waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita lupa untuk waktu-waktu untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga. Tuhan Yesus pernah beri perumpamaan di Injil Lukas. Ada seorang yang sangat kaya, yang menurut ukuran dunia, saya boleh katakan dia pintar, hebat, luar biasa. Dia berusaha, usahanya baik, bisnisnya maju, hasil pertaniannya bertambah. Dia harus perbesar gudang-gudangnya, lumbung-lumbungnya dia perbesar. Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang, orang kaya ini yang menurut dunia mungkin hebat, pintar. Tapi Tuhan Yesus bilang, orang kaya ini menurut Tuhan Yesus bodoh. Kenapa disebut bodoh? Tuhan bilang, kalau malam ini nyawamu diambil, semua yang engkau kumpulkan untuk siapa? Dia akan kehilangan harta yang dia kumpulkan di dunia. Dia akan kehilangan rumah jasmaninya. Sementara dia tidak punya kehidupan rohani yang baik. Tuhan bilang, hai engkau orang bodoh. Jangan sampai Tuhan sendiri bilang ke kita, hai orang-orang percaya yang bodoh. Hanya karena kita jadi orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi kita sibuk dengan kehidupan jasmani, kehidupan sehari-hari, kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Dan kita abaikan kesempatan-kesempatan, waktu-waktu yang Tuhan beri untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Mari jadi orang-orang percaya yang mau membangun rumah jasmani kita, tetapi juga
tidak mengabaikan dan melalaikan untuk membangun kehidupan rohani kita, membangun bait Allah kita. Amin.